مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati liridai Allahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah wa jami'il musannifin al-mukhlisin khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa usulihima wa furu'ihima wa sanadihima wa jami' masyayikhina wa sayyidina wa muallimina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa usulihim wa furu'ihim a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain, yaitu sekarang pada ayat 276. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang riba. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasannya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqu akan melebur. Yamhaqu akan melebur siapa Allahu Allah ar-riba terhadap harta riba. Ar-riba terhadap harta riba. Yang khusus yakni mengurangi siapa Allah. Mengurangi siapa Allahu terhadap ar-riba. Wa yudhibu dan menghilangkan siapa Allah barokatahu terhadap keberkahannya riba. Jadi harta yang dihasilkan dari riba itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun tampaknya menguntungkan sekali, tapi hakikatnya tidak ada keberkahan. Ya, dan Allah akan menghancurkan harta riba tersebut. Wa yurbis shadaqat, wa yurbi dan akan mengembangkan siapa Allah. Mengembangkan siapa Allah as-shadaqati terhadap beberapa harta sedekah. Terhadap beberapa harta sedekah. Yazidu yani menambahkan siapa Allah terhadap sedekah. Wa yunmi dan akan mengembangkan siapa Allah terhadap sedekah. Wa yudha'ifu dan akan melipat gandakan siapa Allah. Melipat gandakan siapa Allah thawabaha terhadap pahalanya sedekah. Sedangkan sebaliknya harta yang ada sedekah di dalamnya, maka harta itu akan bertambah keberkahannya. Sebagaimana pernah kami sampaikan bahwasannya ketika orang sedekah maka dia akan mendapatkan sebuah ganti dari harta yang ia sedekahkan itu. Dan gantinya itu akan berbentuk berbagai macam. Jadi kita ketika bersedekah bisa jadi balasan dari Allah selain pahala juga keberkahan dari harta kita. Tampaknya berkurang harta itu, tetapi ketika harta itu disedekahkan maka kemanfaatan atau keberkahannya bertambah. Bisa jadi dengan sedekah harta kita aman, jauh dari ancaman bahaya. Keluarga kita aman, jauh dari balak musibah, berkat sedekah. Atau juga Allah membalasnya lewat orang lain. Ketika bersedekah, mungkin orang-orang dekat kita semuanya baik kepada kita. Orang-orang yang berada di dekat kita semuanya punya simpati, punya belas kasihan, sehingga apapun kebutuhan kita akan tercukupi, terpenuhi berkat pertolongan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di dekat kita. Bisa jadi balasannya seperti itu. Nah, itulah bentuk dari keberkahan. Makanya yang penting itu harta itu bukan cuman banyak, tetapi yang lebih penting gimana harta itu yang kita miliki itu adalah berkah, manfaat. Wallahu adabun Allah. Wallahu adabun Allah itu la yuhibbu. Tidak senang siapa Allah. Tidak senang siapa Allah kulla kafarin terhadap setiap orang yang banyak berbuat kufur. Terhadap setiap orang yang banyak berbuat kufur bitahlilir riba, dengan menghalalkan perbuatan riba. Athimin dan orang yang banyak berdosa. Athimin dan orang yang banyak berdosa. Fajirin yani orang yang jahat. Orang yang jahat
biaklihi dengan memakan riba, ayu aqibu yakni akan menyiksa siapa Allahu terhadap kulla kafarin athim. Jadi sekali lagi, orang yang berbuat riba, memakan harta riba, tidak akan pernah ya disayangi, dikasihi oleh Allah. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina, wa amilu dan beramal siapa alladzina as-sholihati terhadap beberapa amal soleh, wa aqamu dan mendirikan siapa alladzina as-sholata terhadap sholat, wa atu dan membayar siapa alladzina az-zakata terhadap zakat, ya. Itu lahum, yaitu khabar dari inna, itu lahum itu bagi alladzina, ya khabar muqaddam. Jadi selain juga lahum ajruhum itu jumlah yang menjadi khabar dari inna, lahum juga menjadi khabar muqaddam yang mubtada'nya nanti muakhir. Itu lahum itu bagi alladzina, itu lahum itu bagi alladzina ajruhum adapun pahalanya alladzina inda rabbihim di sisi Tuhannya alladzina. Jadi akan mendapatkan pahala. Yang namanya pahala itu ya di sisi Allah, ukurannya Allah yang akan menentukannya. Tuh. Wala khaufun alaihim, wala khaufun dan tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut itu mawjud alaihim atas alladzina, walahum dan tidak ada adapun alladzina, tidak ada adapun alladzina itu yahzanuna, itu yahzanun kesusahan siapa alladzina. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ya menunaikan segala kewajibannya kepada Allah dan juga kewajibannya kepada sesama manusia. Jadi kewajibannya kepada Allah seperti sholat, puasa, kemudian kewajibannya kepada sesama manusia seperti zakat, sedekah, benar-benar ya diamalkan, dilaksanakan. Ya karena sholeh itu adalah barometernya atau ukuran kesolehan itu bukan cuman hablum minallah, tetapi ada dua sisi, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi itu baru soleh ya. Nah, ketika itu dilakukan secara baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia juga baik, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin ketenangan dalam hatinya, menjamin segala kebutuhannya, ya meskipun tidak berlimpah hartanya, tetapi hidupnya serasa ya tercukupi, terasa tercukupi, karena kecukupan itu adalah letaknya di dalam hati, ya bukan kecukupan itu dinilai dari harta yang kita miliki, tidak. Ya banyak orang yang ya hartanya banyak, ya berlimpah, tetapi dalam hatinya selalu merasa tidak tenang. Karena apa? Wah, kurang lagi ya itu. Tetapi ada sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja, hidupnya sederhana tetapi tenang. Ya, ibadahnya tenang, ya khusyuk, istiqomah, ya itu ya. Bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat dan lain-lainnya. Jadi memang Allah meletakkan rasa ketenangan itu ya di dalam hati manusia. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah, inilah rasa atau anugerah yang diberikan Allah kepada
para kekasih-kekasih Allah. Ya, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau sudah makomnya waliullah itu sudah tidak ada punya rasa takut, tidak ada punya rasa sedih. Karena apa? Karena semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersedih? Ya, karena kita memiliki Allah yang maha segalanya. Itu orang yang dekat kepada Allah atau yang makomnya min auliya illah, ya. Kekasih-kekasih Allah. Jadi kuncinya ini, ya, beriman, beramal soleh, laksanakan kewajiban kepada Allah dan laksanakan kewajiban kepada sesama manusia. Insya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina, yang beriman siapa alladzina ittaqullaha, bertakwalah kalian Allah terhadap Allah. Wadharu dan tinggalkanlah kalian utruku, yakni tinggalkanlah ma terhadap perkara baqiyah yang tersisa apa minar riba, dari perkara riba. Minar riba, dari perkara riba, in kuntum apabila ada siapa kalian itu mu'minina, orang-orang mukmin. Shadiqina, yakni orang-orang yang benar fi imanikum, di dalam imannya kalian. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jadi takwa itu kan secara bahasa maknanya takut, ya. Jadi ketika orang merasa takut kepada Allah, dia pasti akan berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, inilah takwa. Ya. Ya, sama seperti kita berpuasa sekarang ini dalam rangka kita meraih ketakwaan, ya, meraih predikat muttaqin di sisi Allah. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah hal-hal yang telah terjadi dalam perbuatan riba. Jadi misalnya kalau sudah terlanjur, ya sudah, tinggalkan, jangan diulangi lagi. Ya, kalau sudah terlanjur segera hentikan, stop, bertaubat, jangan diulangi lagi. Ya, begitu juga ayat ini turun kepada sebagian sahabat sebelum ada larangan riba. Jadi sahabat itu kan awalnya sebelum ada turun ayat tentang wa halallahul bai'a wa harramar riba, itu melakukan praktek riba karena mereka menganggap jual beli itu sama seperti riba. Riba itu sama seperti jual beli. Jadi tidak ada keharaman. Nah, kemudian setelah dilakukan, tahu-tahu turun ayat tentang keharamannya riba. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu gimana? Ya sudah, tinggalkan. Jadi, misalnya ada utang piutang yang kemarin, ya, akadnya itu menggunakan riba, terus kemudian dilarang riba, ya besok yang sudah akad ada transaksi riba itu jangan lagi riba, sudah biarin aja. Maksudnya ketika proses pembayaran hutang itu, maka dengan proses yang benar, pembayaran yang benar. Jangan sampai ada unsur melebihkan. Ya. Membayar hutang tidak boleh ada lebihan. Karena lebihannya itu adalah riba. Fa inna min sya'nil mu'mini, maka sesungguhnya itu dari perbuatannya orang mukmin. Itu dari perbuatannya orang mukmin apa? Imtithala amrillahi ta'ala, mematuhi perintahnya Allah Ta'ala. Mematuhi perintahnya Allah Ta'ala.
Nazala turun apa ayat? Ayat yang mana? Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba itu. Nazala turun apa ayat? Lamma talaba. Lamma talaba ketika menagih hutang. Ketika menagih hutang siapa? Ba'da sahabati sebagian sahabat. Ba'dan nahyi setelah adanya larangan. Setelah adanya larangan biriba dengan riba. Biriban dengan riba. Karena yang ada apa riba? Karena yang ada apa riba? Itulahu bagi ba'du sahabah. Itulah bagi ba'du sahabat qablu sebelumnya nahyi. Jadi sebelum ada larangan, kalau ada akad hutang piutang yang pakai riba, maka setelah larangan jangan diteruskan. Maksudnya itu ya. Jangan diteruskan, tinggalkan. Jadi kembalikan pembayaran hutang itu sebagaimana pinjamannya. Yaitu tidak boleh ada unsur lebihan. Lebihannya itu namanya riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Nah ini, fa illam taf'alu maka apabila tidak melakukan siapa kalian ma terhadap perkara umirtum yang diperintah siapa kalian bihi dengan ma fa'dhanu maka ketahuilah atau maka umumilah alimu maka umumkanlah kalian biharbin dengan perang minallahi dari Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Ya naudzubillah. Ya naudzubillahi min dzalik. Jadi ketika kalian tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan riba tadi, maka kalian telah menyatakan berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi luar biasa keharamannya riba ini, sampai-sampai ketika orang tetap menjalankan praktik riba, maka berarti dia telah menyatakan berperang dengan Allah, yaitu bermusuhan dengan Allah ini. Wal'iyadu billah ya. Ya, kita berlindung jangan sampai kita ya harbum minallah tadi, berperang dengan Allah. Ya. Ya, orang tidak dipandang oleh Allah saja sudah luar biasa merananya, tersiksanya ketika tidak mendapat pandangan Allah nanti di akhirat, apalagi sampai berperang dengan Allah ya. Ya. Mengapa? Karena yang kita harapkan adalah pandangan Allah. Ya, pandangan Allah itu ya yang bisa mendatangkan rahmat. Pandangan Allah yang bisa mendatangkan maghfirah. Nah itu, dan tidak dipandang oleh Allah saja itu sudah menyengsarakan manusia, apalagi sampai berperang dengan Allah. Nah, itu berarti sudah bermusuhan dengan Allah ya. Makanya setiap larangan ya kita berusaha semaksimalnya, sekuatnya untuk bisa menjauhi ya supaya kita benar-benar menjadi hamba, menjadi manusia yang kelak mendapat nadharah minallah ya, pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena di akhirat nanti orang akan benar-benar ya panik ya, orang akan merasa kalang kabut, merasa bingung dengan nasib mereka sendiri. Apakah beruntung ataukah celaka? Apakah beruntung ataukah celaka? Nah, makanya yang diharapkan oleh manusia ketika di akhirat tadi apa? Nadharah minallah. Ya. Allah yang pandangan dari Allah yang diharapkan. Nah, itu. Karena apa? Karena luar biasa. Ya, begitu mencekamnya hari akhirat. Dan ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta miliaran manusia
mulai dari zaman dahulu sampai nanti kiamat, semuanya berkumpul, ya, semuanya mengharap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap ya kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang syairan yang sering dibaca ketika bulan Ramadan ini. Ada sebuah syairan ya ba'da tarawih biasanya apa ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Nah, itu. Ya Allah, kasihanilah kami, ya wanzur, dan lihatlah kami, ya wanzur ilaina, dan lihatlah kami nanti. Ya, kalau sudah dilihat Allah, insya Allah akan mendatangkan rahmat, ampunan dari Allah. Ya. Jadi kembali kepada kitab, orang yang tidak patuh kepada Allah ya berarti dia menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. I'lam a'limu biharbin minallahi wa rasulihi, dan Rasulnya Allah, lakum kepada kalian fihi di dalam harbun, fihi itu di dalam fa'dhanu biharbin, fihi itu di dalam fa'dhanu biharbin tahdidun, adapun mengancam, syadidun yang keras, lahum kepada alladzina. Walamma nazalat, dan ketika turun apa ayat, qalu maka berkata siapa alladzina amanu, la yadalana biharbihi, la yada, tidak ada tangan itu mewujud, tidak ada tangan itu maksudnya tidak ada kekuatan itu mewujud, lana bagi kami, biharbihi dengan berperang terhadap Allah. Biharbihi dengan berperang terhadap Allah. Gak ada daya upaya ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya, gak usah Allah. Ya, gak usah Tuhan yang ngadepin virus yang macam ini, baik kita sudah kalang kabut. Seluruh dunia sudah menyerah ya. Itu tidak bisa ya mencari di mana tempatnya virus itu, sudah kebingungan ya. Itu udah usah berhadapan dengan Allah. Ya, jadi kita sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, wa in tubtum, dan apabila bertaubat siapa kalian, raja'tum yani kembali siapa kalian anhu dari meninggalkan riba, falakum maka itu bagi kalian ru'usu amwalikum, adapun beberapa pokok hartanya kalian. Usulu amwalikum yani beberapa asal harta kalian. La tadlimuna, tidak berbuat zalim siapa kalian, biziyadatin dengan mengambil tambahan, wala tudlamuna, dan tidak dizolimi siapa kalian, binaqsin dengan adanya kekurangan atau dengan dikurangi, binaqsin dengan dikurangi. Jadi ketika terlanjur riba, kemudian ada larangan, maka dihentikan riba itu, ya kembalilah kepada transaksi yang halal, ya berarti cukup ru'usu amwalikum saja. Ru'usu amwalikum ya berarti ya berapa yang harus dibayar, ya itulah, tidak ada tambahan, ya jangan sampai berbuat dolim dan juga tidak dizolimi. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Ya, kemudian kalau nggak punya uang gimana? Nah, akad utang piutang. Ya, akad utang piutang.
Kalau nggak punya uang gimana? Nah, ya temponya ya ditambah lagi gitu ya. Jadi secara Islam yang namanya tolong menolong lewat utang piutang itu jangan sampai ada unsur memberatkan orang lain. Intinya itu. Jangan ada unsur menzalimi orang lain. Makanya luar biasa sikap yang dianjurkan dalam Islam ketika orang mau menolong lewat hutang piutang. Jadi ketika ada orang ya belum bisa bayar hutang, ya berarti pihak yang memberi hutang itu harus ya lebih rela lagi untuk menambah temponya, menambah waktunya. Nah itu. Jadi tanpa ada tekanan ya. Wa in kana dan apabila ada waqa'a yakni terjadi siapa gharimun orang yang berhutang, dzu usradin yang memiliki kesulitan, jadi orangnya orang ya miskin misalnya, fanadhiratun maka wajib mempertimbangkan. Fanadhiratun maka wajib mempertimbangkan lahu untuk gharim dzu usratin. Ay alaikum yani wajib atas kalian, yakni itu wajib atas kalian takhiruhu adapun mengakhirkan gharim dzu usratin. Jadi ya kalau memang belum bisa bayar ya sudah nanti kapan lagi itu. Tapi yang menghutang juga harus berusaha memang punya niat dan usaha untuk bisa bayar hutang itu. Jangan seenaknya ya mengharapkan belas kasihan dari yang memberi hutang, dia seenaknya ya menunda-nunda membayar hutang itu. Jadi perhatiannya juga harus sama ya. Ila maisaratin mengakhirkan, takhiruhu adapun mengakhirkan gharim dzu usratin ila maisaratin kepada waktu yang mudah, untuk membayar hutang maksudnya. Bi fathhi sini dengan fathahnya sin wa dhammiha dan dhammahnya sin. Bisa dibaca maisaratin, bisa dibaca maisuratin. Ay waqti yusrin yani sampai waktu yang mudah. Sampai waktu yang mudah. Wa anta shadaqu dan adapun bersedekah. Wa anta shadaqu dan adapun bersedekah siapa kalian? Bitasydidi dengan menggunakan tasydid. Ala idghamit ta'i atas memasukkan huruf ta fil asli di dalam asalnya, fis shadi di dalam shad. Jadi asalnya itu kan tasaddaqu ya tasaddaqu. Ya, domirnya antum jadi tatasaddaquna. Tapi diidghamkan taknya kepada shad menjadi tasaddaquna ya. Jadi bitasydid wa antasaddaqu ya, bisa wa antasaddaqu itu bitasydid ya. Taknya dimasukkan ke dalam shad. Jadi asalnya itu taknya itu 2. Tapi kemudian tak yang kedua diidghamkan kepada shad. Ya, shadnya ditambah tasydid. Wa antasaddaqu. Nah, itu. Ini proses ilal. Ya, jadi bisa dibaca dengan tasydid wa antasaddaqu. Wa bitakhfifi dan dengan meringankan. Meringankan berarti tanpa tasydid. Ala hadfiha atas membuang ta. Ketika ditakhfif atau diringankan berarti taknya dibuang bukan diidghamkan. Ya, tasaddaqu wa antasaddaqu
tasydid wa antasaddaqu itu berarti idgham ta fi shad. Ya, kalau yang takhfif wa antasaddaqu, ya, jadi taknya dibuang satu. Jadi tasaddaqu taknya dibuang satu menjadi tasaddaqu wa antasaddaqu. Karena wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Aida tasaddaqu, yakni bersedekah siapa kalian? Bersedekah siapa kalian alal mu'siri atas orang yang sulit, orang yang miskin, bil ibra'i dengan membebaskan hutang. Adapun ketika kalian mau bersedekah dengan membebaskan hutang kepada orang yang sulit tadi, orang yang tidak mampu bayar tadi, itu khairun. Itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian, in kuntum apabila ada siapa kalian, in kuntum apabila ada siapa kalian itu ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Jadi inilah anjuran dalam Islam. Ketika kita memang punya kemudahan di dalam harta, di dalam rizki, kemudian kita berhadapan hutang piutang, orang yang menghutang itu dalam kesulitan, ya tidak mampu membayarnya, ya berulang kali menunda, maka yang terbaik kalau kita memang ya ikhlas, rela, maka yang terbaik adalah dengan mensedekahkannya. Mensedekahkan itu maksudnya apa? Membebaskan hutangnya. Itu. Bebaskan hutang itu. Nah, itu. Diibrokkan, ya. Kalau bahasa fikihnya namanya ibrok, ya, membebaskannya. Itu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan sedekah pemberian atau hadiah dengan hutang piutang itu lebih utama mana? Lebih utama hutang piutang. Mengapa? Karena kalau hutang itu kita memberi kepada orang lain meskipun nanti dengan harapan kembali memberi orang lain yang memang membutuhkan. Itu. Tapi kalau kita hanya memberi saja, ya biasanya itu kan memberikan belum tentu orang yang kita beri itu dalam kondisi memang membutuhkan. Tapi kalau hutang ini orang tersebut datang ke kita minta pinjaman, minta hutangan misalnya, kita kasih. Nah, itu lebih utama karena yang kita bantu itu memang dalam keadaan butuh. Dan itu akan lebih baik lagi, pahalanya lebih besar lagi kalau memang kita mau membebaskannya, mengibrokkannya. Tuh. Ya, dengan catatan mungkin yang mengibrokkan itu ya harus dalam kondisi rela, ikhlas, tanpa ada paksaan, ya. Tuh. Annahu khairun, annahu yani sesungguhnya ibrok. Yani sesungguhnya ibrok itu khairun, lebih baik. Itu khairun, lebih baik. Fa'alu maka lakukanlah. Fa'alu maka lakukanlah terhadap ibrok. Fil hadisi itu ada di dalam hadis, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Man adapun siapa itu anzara mengakhirkan siapa man, menunda siapa man, mu'siran terhadap orang yang hutang dan kesulitan, mu'siran terhadap orang yang hutang dan kesulitan, awal doa atau meletakkan siapa man anhu dari mu'siron. Meletakkan itu maksudnya menyelesaikan, yakni mengibrokkan tadi, ya. Jadi kalau ada orang yang sulit bayar hutang terus kita tunda, ya nggak apa-apa lah, nanti aja bayarnya bulan depan. Bulan depan masih kesulitan, terus kita mengibrokkan, menganggap lunas, membebaskannya, ya. Apa janji Allah dalam hadis?
Adalla maka akan memberi perlindungan hu terhadap man. Memberi perlindungan itu menaungi dengan payungnya Allah. Jadi ketika di akhirat nanti kan orang berkumpul di padang mahsyar. Ya, digambarkan matahari itu benar-benar di atas kepala, luar biasa dahsyat panasnya. Tetapi ada orang yang mendapatkan payung dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya ini. Allah maka akan memayungkan atau memberikan perlindungan terhadap man siapa Allah fi dhillihi di dalam payungnya Allah, yauma la dhilla, yauma pada hari la dhilla tidak ada payung itu maujud illa dhilluhu kecuali payungnya Allah. Rawi meriwayatkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi luar biasa keutamaan bagi orang yang mau merelakan membebaskan hutangnya kepada orang lain, itu ya, tidak menyulitkan kepada orang lain. Nah, itu akan mendapat payungnya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari tidak ada payung perlindungan kecuali perlindungannya Allah, yaitu pada hari di mana orang dikumpulkan semua di padang mahsyar, ya, pada yaumul mahsyar. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu dan bertakwalah kalian yauman terhadap hari. Yauman terhadap hari turja'u yang akan dikembalikan siapa kalian? Bil bina'i dengan mabni lil maf'uli kepada maf'ul, mabni maf'ul. Ya. Turadduna yakni dikembalikan siapa kalian? Walil fa'ili dan kepada mabni fa'il. Tasiruna yakni berjalan kembali siapa kalian. Jadi ada dua bacaan, bisa mabni maf'ul, bisa mabni fa'il. Kalau mabni maf'ul itu bina mabni majhul, ya. Kalau mabni fa'il itu mabni ma'lum, ya, itu. Kalau turja'una berarti mabni majhul atau maf'ul. Kalau yang fa'il dan ma'lumnya itu tarji'una. Jadi ada dua bacaan, bisa turja'una, wattaqu yawman turja'un, bisa wattaqu yawman tarji'una. Nah, tasiruna yani berjalan kembali siapa kalian, fihi di dalam yauman ilallahi kepada Allah, ilallahi kepada Allah. Huwa adabun yauman itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Jadi takutlah kita, bertakwalah kita, terutama pada hari di mana kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan hidup, ya, yang lama bahkan selama-lamanya adalah pada akhirat nanti. Kalau di dunia ini kan cuman hitungan puluhan tahun, misalnya ada 60, 70 tahun. Tetapi ketika nanti di akhirat, setelah kita mati, maka perjalanan kita tanpa batasnya. Tidak ada hitungan tahun-tahun lagi, puluhan tahun, ratusan tahun lagi, tidak. Tapi selamanya. Makanya orientasi hidup kita jangan cuman berorientasi duniawi saja, tetapi gimana kita menjalani hidup dunia ini untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan di akhirat nantinya. Itu. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk diperoleh hasilnya, diperoleh panennya nanti di akhirat. Tsumma tuwaffiya, kemudian tsumma tuwaffa, kemudian dicukupi. Kemudian dicukupi fihi di dalam yauman. Fihi di dalam yauman siapa kullu nafsin, setiap orang.
Siapa? Kullu nafsin, setiap orang dicukupi jazaa'amah, terhadap balasan perkara. Terhadap balasan perkara kasabat yang telah melakukan siapa nafsin. Dan ketika di akhirat nanti, setelah kiamat nanti, semua akan mendapatkan balasannya sesuai perilakunya, perbuatannya. Amilat yani melakukan siapa nafsin. Amilat yani melakukan siapa nafsin min khairin, dari kebaikan. Min khairin, dari kebaikan, wasyarrin, dan kejelekan. Wasyarrin, dan kejelekan. Wahum adapun mereka. Wahum adapun mereka. Kullu nafsin, adapun mereka kullu nafsin itu la yudlamuna, tidak dizolimi siapa kullu nafsin. Binaqsi hasanatin, dengan mengurangi kebaikan. Dengan mengurangi kebaikan, au ziyadati sayyi'atin, atau menambahkan kejelekan. Atau menambahkan kejelekan. Jadi ketika hari kiamat nanti, kita akan mendapatkan hasil dari apa yang telah kita lakukan. Apa itu kebaikan ataukah kejelekan. Ya, kalau kita menanam yang baik, insya Allah akan berbuah baik. Tapi kalau menanam yang jelek, sebaliknya akan berbuah kejelekan itu. Dan tidak ada sedikit pun akan dizolimi, dikurangi atau ditambah. Ya. Semuanya sesuai dengan perilaku kita. Tapi ingatlah, ya terkadang hasil yang kita dapatkan itu tidak disangka-sangka. Nah ini kadang, ya tidak disangka-sangka. Tuh. Mengapa? Ya mungkin perasaan kita berbuat jeleknya sedikit, tapi berbuah besar kejelekannya. Atau bisa jadi perasaan kita berbuat kebaikan sedikit, tapi kebaikan itu berbuah besar. Itulah yang dinamakan dengan amal jariyah. Amal jariyah. Jadi amal jariyah itu bisa khair, bisa syar, ya, bisa baik, bisa buruk. Ya, kalau kebaikan jariyah maka akan mengalir terus menjadi besar pahalanya. Ya contohnya misalnya kita buat madrasah, misalnya TPA, merintis TPA misalnya, kemudian ada santrinya yang belajar di TPA itu, ya. Selanjutnya setelah kita tidak ada, diteruskan sama anak kita atau murid kita, terus itu menjadi jariyah. Nah, dengan seperti itu pahalanya pun akan mengalir kepada orang yang merintis pertama kali kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau kejelekan yang kita buat kemudian diteruskan oleh orang lain, ini juga akan ya mengalir dosanya kepada orang yang membuat kejelekan itu. Makanya hati-hati dengan perbuatan jelek yang diketahui oleh orang, ya. Makanya ya kalau mau berbuat jelek ya yang sendirian aja lah, nggak usah ketahuan orang. Tapi ya jangan sampai lah, ya meskipun sendirian ya usahakan juga ya tetap kita menjaga jangan sampai kita berbuat jelek. Mengapa? Karena kalau sudah ketahuan orang ya takutnya nanti akan diikuti, dicontoh. Nah ini akan menjadi dosa yang terus mengalir untuk kita nantinya. Nah, naudzubillah, ya. Tuh, makanya kita harus menjaga diri kita jangan sampai ya berbuat yang jelek atau berusaha dengan maksimal menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jadi tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, semuanya akan dipenuhi apa yang telah mereka perbuat di dunia, ya. Nah, kebaikan akan dibalas kebaikan, kejelekan pun akan dibalas kejelekan. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup sekian pengajian kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
warudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.